Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel FPL 62. Di video kali ini gue bakal membahas mengenai game week ke-7, game week yang buat orang banyak banget pusing. Dan sekarang gue akan langsung aja bahas mengenai game week tersebut. Oke, pertama-tama apa kabar buat kalian semua? Semoga kemarin game week ke-6-nya dapat panah hijau. Dan seminggu terakhir ini banyak banget berita yang lumayan membuat kaget ya, kayak dari pertama dari di luar FPL juga, Thomas Tuchel dipecat dari Chelsea. Menurut gue lumayan aneh sih, kenapa pemecatannya tuh baru kayak beberapa hari setelah transfer ditutup. Dan ya timingnya menurut gue yang aneh, walaupun emang sudah terlihat ya, maksudnya beberapa pertandingan beberapa bulan terakhir bahkan dari preseason lumayan mengkhawatirkan juga Thomas Tuchel ini sendiri di Chelsea. Tapi gue gak menyangka aja sekarang bahwa itu timingnya untuk dipecatnya. Dan Graham Potter dari Brighton yang udah hampir pasti ya, si Fabrizio Romano juga udah here we go. Menurut gue di luar FPL pertama-tama Graham Potter pelatih Inggris yang menurut gue lagi naik daun banget. Bagaimana dia bisa melakukan adaptasi ke beberapa pemainnya, kayak McAllister yang udah berpindah posisi banyak sekali. Dan Pascal Gross juga beberapa kali udah berpindah posisi. Dan fleksibilitas dia menurut gue yang bisa membantu Chelsea juga. Dan pastinya harusnya Chelsea kasih kesempatan juga untuk Graham Potter ya. Tapi kembali ke FPL, pastinya mengaruh banget untuk tim FPL kita. Apalagi dengan ada info lagi, Brighton ini pertandingan game week ke-8-nya akan blank game week, akan di-cancel sama Crystal Palace. Jadi Brighton dan Crystal Palace akan punya blank game week di game week ke-8. Perginya Graham Potter juga pasti mempengaruhi menurut gue bagaimana Brighton itu bermain juga. Dan bahkan termasuk aset ke Chelsea juga ya. Dan di sini pertama-tama gue mau nge-review dulu pastinya tim gue di game week kemarin. Di game week ke-6 gue panah merah dari sekitar 73.000 ke 90.000. Dan kalau lihat di sini tim gue emang semuanya hampir blank ya. Kecuali Trippier, Gross juga 1 assist. Tapi kalau dibandingin sama aset Brighton lainnya pastinya kalah ya, dari McAllister dan juga dari Trossard. Luis Diaz juga blank. Haaland doang yang oke, dan kapten gue untungnya gak kapten salah ya. Kalau gue kapten salah sih gue udah gak tahu lagi panah merahnya sejauh apa. Cuma sampai sekarang panah merahnya masih di 100.000 besar. Dan hopefully di game week berikutnya kita bisa dapat panah hijau lagi. Jadi berikutnya langsung aja kita membahas mengenai sesuatu yang lagi rame banget, karena ada info mengenai blank game week Brighton dan juga Crystal Palace di game week ke-8. Jadi semua orang mulai berpikir apakah saatnya wildcard, atau ada juga yang mikir di game week ke-8, atau kayak gue yang gue udah selalu bilang bahwa gue berencana untuk wildcard di game week 9, dan apakah itu masih? Jadi gue akan bahas sekarang. Nah, ini dia pengumuman resmi dari official FPL dari Fantasy Premier League, dimana bahwa dia bilang pertandingan Brighton ini udah pasti akan dipostpone dari game week ke-8. Kalau kalian lihat Ben Crellin, banyak yang berargumen bahwa pertandingan ini akan di reschedule sebelum World Cup, atau bahkan ada yang berargumen juga nggak mungkin di tahun 2022 ini, kemungkinan besar di tahun 2023. Tapi ya kita tunggu aja. Yang udah pasti pertandingan ini akan blank game week ke-8. Jadinya pastinya baik banget yang berpikir untuk melakukan wildcard. Dan nah, di sini gue udah kasih tulis juga kapan kalian bisa melakukan wildcard. Dan kalian bisa melakukan wildcard pertama kalian di game week sebelum game week 16. Kemudian di musim ini khusus karena ada World Cup, kalian bisa melakukan wildcard di game week ke-17 sesaat setelah World Cup gitu ya, saat World Cup. Kemudian game week ketiga kalian bisa gunakan setelah game week ke-18. Jadi ini timingnya. Jadi pastiin buat kalian semua yang wildcard, pakai wildcard kalian yang pertama sebelum game week ke-16. Karena kalau nggak, wildcard kalian akan angus, nggak sia-sia, nggak kepake. Kemudian wildcard di game week ke-17 untuk persiapan juga setelah World Cup. Setelah itu di game week ke-18 sampai dengan game week ke-38 kalian juga bisa wildcard sekali lagi. Dan menurut gue sendiri, gue berpikir bahwa pastinya dengan adanya blank game week ini, orang-orang banyak yang udah terlanjur beli ya, kayak Trossard, McAllister, atau bahkan Pascal Gross, dan atau bahkan kayak gue Sanchez di game week kemarin. Dan ya saran gue jangan beli lagi kecuali lu mau di game week ke-8 wildcard. Nah, Brighton sendiri akan menghadapi Bournemouth di game week ke-7 away. Tapi gue sendiri masih prefer untuk pertahanin aset Brighton, karena di atas kertas pastinya Brighton ini masih terlihat bagus gitu ya dalam menghadapi Bournemouth di game ke-7.
Jadi gue masih hold dulu sampai dengan game week ke-7. Di game week ke-8 baru gue akan mikir lagi apakah gue akan wildcard atau enggak, atau gue buang aja, atau bahkan gue gak buang sama sekali dan gue tunggu di wildcard di game week ke-9. Nah ini dia menurut gue banyak banget yang dibahas. Wildcard, kapan sih waktu terbaik untuk melakukan wildcard? Apakah di game week ke-7, apakah di game week ke-8, atau di game week ke-9? Nah di sini gue udah siapin data atau fixture yang akan dijalani sama tim-tim yang udah disesuaikan dari susahnya pertandingan tersebut sampai paling gampang. Dari paling gampang ya, di atas Leicester City, sampai yang paling susah di Liverpool di paling bawah, sampai dengan game week ke-12. Nah, di sini gue pengen kasih lihat lo semua bahwa gue udah kotakin beberapa pertandingan. Nah, di sini gue pertama-tama akan mulai dulu dari wildcard game week ke-7. Banyak juga yang udah berpikir akan melakukan wildcard di game week sekarang. Gue pribadi ya, gue sebenarnya kurang suka dengan wildcard di game week ke-7. Kenapa? Karena kalau lihat di sini pertandingan-pertandingan kayak tim-tim yang banyak kita pakai kayak Brighton di game week ke-7 akan menghadapi Bournemouth, Chelsea akan menghadapi dengan Fulham, Arsenal, Everton, kemudian Liverpool akan menghadapi Wolves. Nah, menurut gue itu adalah tim-tim yang kita punya banyak pemainnya ya. Arsenal gue punya 3, Liverpool lu semua mungkin punya 2-3 juga, Chelsea punya 1-2, Brighton lu punya mungkin 2 juga. Udah hampir 3/4 tim lu gitu kan. Dan ketika lu wildcard, menurut gue pasti lu akan keluarin mereka. Kenapa? Karena Brighton akan blank di game ke-8, kemudian lawan susah. Chelsea juga harus lihat juga ya pelatih baru seperti apa Graham Potter di Chelsea. Tapi game ke-8 akan menghadapi Liverpool, Crystal Palace yang sebenarnya bisa dibilang ya so-so lah ya. Cuma Liverpool ini juga pasti membuat lo gak banyak-banyak juga kan punya aset Chelsea. Kemudian Arsenal yang dari game ke-9 sampai dengan game ke-12 baik banget pertandingan susahnya. Kemudian Liverpool yang bahkan banyak yang bilang mau gak punya Liverpool sama sekali gitu kan. Nah jadi menurut gue ketika lo wildcard di game ke-7, lo pasti akan ngebuang aset kayak Brighton, Chelsea, Liverpool, mungkin Arsenal, yang tapi di game ke-7 tersebut malah punya fixture yang bagus gitu. Jadi menurut gue kayak kemungkinan poin lo sebelum lo wildcard itu malah lebih tinggi daripada kemungkinan poin lo setelah wildcard. Karena kan lo wildcard pasti masukin pemain-pemain kayak tim-tim yang ada di atas ini kan, kayak Leicester, Newcastle, Fulham, kemudian ya mungkin 1-2 pemain tim-tim yang udah pasti gitu kan, pemain-pemain pasti. Cuma ya pasti lo akan ketinggalan dari beberapa pemain di sini di game ke-7 yang menurut gue pertandingan bagus banget, kayak Arsenal lawan Everton, Liverpool lawan Wolves oke juga, Chelsea lawan Fulham masih oke, Brighton masih bagus banget lawan Bournemouth menurut gue, jadi agak sedikit sayang. Dan kemudian berikutnya di game ke-8, wildcard di game ke-8. Tapi mungkin sebelumnya gue mau disclaimer juga bahwa wildcard ini tergantung banget sama tim lo. Jadi ini gue gak bisa ngomong buat semua orang karena pastinya tim beda-beda ya. Semua orang punya tim yang berbeda-beda dan gak bisa disamain kapan harus melakukan wildcard. Tapi di sini gue menggunakan perspektif bahwa tim gue seperti ini, dan juga menurut gue banyak juga karena tim gue lumayan template ya. Jadi gue rasa banyak juga harusnya yang timnya mirip-mirip sama gue. Nah kemudian berikutnya untuk pembahasan wildcard di game week 8. Ini adalah wildcard yang bisa dibilang masuk akal, ditambah lagi karena Brighton dan Crystal Palace ini blank. Dan apalagi kalau lu punya 2 aset atau 3 aset Brighton gitu kan. Apa sih keuntungannya? Pertama menurut gue keuntungannya lu bisa ngilangin pemain-pemain Chelsea lo. Kayak lawan Liverpool ini lu gak usah pasang pemain Chelsea, atau bahkan lu gak usah pasang pemain Liverpool juga gitu kan. Lu bisa sesuaikan lah semau lu mau seperti apa. Kemudian juga pastinya lu bakal nge-tackle Brighton dan juga Crystal Palace yang blank. Lu bisa masukin pemain-pemain kayak yang lain lah pokoknya untuk menggantikan pemain-pemain yang punya fixture susah ataupun blank. Nah tapi di sini menurut gue di game ke-8 sendiri lu pasti punya beberapa pemain cadangan gitu ya. Pemain cadangan pasti ya kalau nggak Nico Williams, Andreas, atau Trippier. Nah itu adalah pemain-pemain cadangan yang pasti baik banget lu punya kan. Dan malah pemain-pemain tersebut tuh punya fixture yang bagus. Kayak misalnya Newcastle, ketika lu punya Trippier atau ketika lu punya Isak, mereka akan bertemu dengan Bournemouth. Kemudian Fulham ketika lu punya Mitrovic atau ketika lu punya Andreas, mereka akan ketemu Nottingham Forest. Dan kalau lu punya Nico Williams juga, menurut gue melawan Fulham masih game yang oke juga gitu kan, secara gak kayak lawan tim-tim besar lainnya. Jadi makanya menurut gue lu masih bisa melakukan transfer-transfer cicil-cicil gitu ya, untuk mengeluarkan beberapa pemain lu yang blank atau pemain yang lu gak suka, untuk masukin 2 pemain kayak misalkan Mitrovic atau masukin pemain Newcastle gitu ya. Jadi kayak menurut gue tuh masih bisa lu bench aja pemain-pemain yang blank atau susah, dan lu mainin pemain-pemain cadangan lu
dan lu melakukan transfer juga. Jadi pastinya itu akan membantu. Dan kemudian wildcard game ke-9 ini adalah wildcard yang gue selalu bilang gue akan melakukannya mungkin dari game kedua gitu ya. Gue udah ngomong seperti ini, kenapa? Karena pertama, ini timingnya adalah ketika abis international break. Jadi kalau lo tahu, dari antara game ke-8 sampai game ke-9 terus ada sekitar 2 minggu di mana ada international break. Ya biasanya sih pemain-pemain bakal ada yang mungkin cedera gitu ya. Dan menurut gue kebiasaan ini semakin banyak orang yang melakukannya tuh karena waktu itu kan COVID kan ya. Jadi banyak banget yang dulu abis dari international break COVID. Jadi orang-orang makin lebih condong melakukan wildcard setelah international break. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut gue secara fixture juga momen yang tepat. Lu bisa jamin di beberapa aset yang klubnya punya pertandingan yang bagus setelah game ke-8 gitu ya, game ke-9 kesananya. Kemudian juga yang terakhir menurut gue, walaupun gak signifikan ya, tapi tetap aja lu bakal punya waktu yang lebih lagi untuk mempersiapkan wildcard lu gitu kan. Di game ke-7, di game ke-8, ada UCL lagi kan. Dan di game ke-9 lu baru melakukan wildcard. Jadi menurut gue itu adalah waktu yang menurut gue paling tepat untuk melakukan wildcard. Tapi juga pastinya banyak perdebatan lain mengenai wildcard ini. Ada yang bilang bahkan game ke-13. Dan kenapa game ke-13 mungkin lu banyak yang gak tahu. Di game ke-13 itu banyak tim-tim yang besar sekarang nih, kayak misalkan Arsenal, Manchester City, Spurs, Liverpool kan tuh susah-susah nih sampai sekarang. Tapi nanti di game ke-13 mereka tuh udah akan gampang lagi. Jadi banyak yang berargumen bahwa ya udah, kenapa nggak lo buang mulai sekarang pemain-pemain dengan fixture yang sulit, dan lo wildcard lagi, masukin lagi mereka setelah game ke-13. Dan menurut gue itu make sense juga. Tergantung lo semua. Menurut gue sih, kalau gue dengan tim gue akan wildcard di game ke-9 kemungkinan besar. Nah, jadi berikutnya gue akan membahas mengenai rencana transfer gue. Oke, ini dia rencana transfer gue atau watchlist pemain-pemain gue untuk game week ke-7 ini, atau bahkan game week ke-8 nantinya sebelum gue wildcard di game week ke-9. Dan watchlist ini sebenarnya gue bagi menjadi 2. Gue bagi menjadi sesuai dengan lu kapan wildcardnya, apakah di game ke-8 atau game ke-9. Karena menurut gue sebelum lu melakukan transfer, lu harus tahu dulu kapan lu akan melakukan wildcard. Menurut gue itu adalah tahap pertama yang harus lu lakukan dengan mengidentifikasikan kapan lu mau wildcard, apakah di game ke-8 atau game ke-9. Karena nanti akan berdampak juga sama rencana transfer lo dan juga pilihan-pilihan pemain yang ada. Kayak misalkan di game ke-8, gue rekomendasikan atau gue ngincer 2 nama, Sinisterra atau siapapun midfield dari Leeds yang punya harga yang oke, dan Diego Dalot. Nah, kenapa gue saranin 2 pemain ini? Karena sebelum game ke-8, karena di game ke-7-nya si Leeds ini akan menghadapi Nottingham. Sorry, ini gue typo ya, harusnya Nottingham bukan Newcastle. Jadi bagus banget pastinya untuk aset-aset striker atau midfielder dari Leeds. Kemudian Diego Dalot ini MU akan menghadapi Crystal Palace, yang menurut gue kemungkinan clean sheet ada besar juga, dan kemungkinan dia attacking return juga ada gitu ya. Jadi ini adalah 2 pemain yang punya fixture bagus di game ke-7. Jadi gue akan wildcard nantinya di game ke-8. Mungkin gue buang lagi mereka gitu kan. Jadi gue suka banget sebenarnya transfer sebelum wildcard gitu ya. Gue malah mungkin kalau wildcard tuh gue lebih suka transfernya 1-2 minggu sebelum wildcard daripada gue pilih wildcard timnya sendiri. Karena menurut gue pusing banget ya pilih tim wildcard. Dan jadi gue suka banget untuk masukin pemain-pemain yang bisa dibilang mungkin diferensial gitu kan di 2 minggu doang untuk tim gue sendiri, dan mungkin malah returnnya jadi oke banget. Dan kemudian berikutnya di game ke-9, di mana gue akan melakukan wildcard game ke-9 kemungkinan besar. Pemain-pemain yang menurut gue sangat menarik bagi gue adalah pertama Mitrovic. Terutama fixture di game ke-8 dia akan menghadapi dengan Nottingham Forest. Kemudian Rashford juga di game ke-7 mereka akan menghadapi dengan Crystal Palace. Di game ke-8 mereka akan menghadapi Leeds. Jadi ini adalah 2 pertandingan yang menurut gue bagus bagi Mitrovic dan juga Rashford itu sendiri. Walaupun Chelsea kelihatannya gue tetap percaya Mitrovic bisa nyetak gol kapanpun lawan siapapun gitu ya. Dan ya, jadi pastinya transfer gue akan berubah mengikuti kapan gue melakukan wildcard. Dan wildcard gue sendiri kemungkinan besar di game ke-9. Jadi kemungkinan besar gue akan melakukan masukin 2 pemain ini. Dan detailnya gue akan bahas setelah ini. Oke, di sini udah tim gue yang belum gue apa-apain pastinya dari game kemarin, di mana gue masih punya 2 transfer dengan uang di bank 0,1 dengan formasi masih 4-4-2. Di sini Trippier gue bench karena gue lebih percaya dengan Saliba yang Arsenal akan clean sheet harusnya menghadapi Everton yang nggak punya Pickford. Jadi gue akan mainin Saliba. Di tim gue sendiri gue punya beberapa concern, kayak pastinya dengan Brighton yang akan blank di game ke-8. Kemudian aset Liverpool juga mengkhawatirkan menurut gue. Tapi
sejauh ini gue punya satu target yang menurut gue kayaknya gue keluarin, yaitu adalah Luis Diaz. Dengan Luis Diaz sendiri ini kemarin bermain di Champions League selama 90 menit ya, nggak di-sub sama sekali. Dan Diogo Jota dan juga Darwin Núñez udah main juga, udah bisa main. Jota juga udah mulai sembuh, udah bisa mulai masuk dari sub. Gue rasa Luis Diaz akan diistirahatkan, harusnya kemungkinan besar. Dan satu pemain yang menurut gue menarik juga pastinya adalah Rashford di sini. Gue akan ganti dia sama Rashford kemungkinan besar karena Rashford sendiri kalau lihat secara fixture yang gue bilang Crystal Palace Leeds bagus banget, dan gue akan wildcard ya di game ke-9 kemungkinan besar. Dan jadi gue nggak perlu takut dia lawan Manchester City, gue bisa kapan aja keluarin dia. Jadi kayak gitu kemungkinan besar transfer gue di game week ke-7. Kemudian kalau kita next di sini game week ke-8, di sini Gross bakal blank, Sanchez juga bakal blank karena lawan Crystal Palace. Opsinya sebenarnya gue bisa aja masukin keluarin Gross gitu ya, dan gue masukin Trippier di sini. Kemudian Andreas gue juga bisa masukin lagi, salah satu pemain gue yang bisa dibilang kayak di sini akan sulit ya. Ada 3 pemain saling lawan, Salah, TAA dari Liverpool akan menghadapi Chelsea. Nggak tahu gue harus buang siapa gitu, tapi kemungkinan besar gue akan sub dia sama Reece James, karena Reece James sendiri ya kita bakal lihat nanti ya Graham Potter apakah pakai dia di RWB atau enggak. Cuma sekarang gue akan sub dia dulu sampai ya gue akan lihat nantinya perkembangan seperti apa. Dan Ward kemungkinan besar gue akan mainin di sini. Nah kayak gini plan gue, tapi gue masih punya 2 transfer di untuk game ke-8 ya. Gue masih melakukan transfer apa-apa, dan kemungkinan besar gue pengen banget masukin Mitrovic gitu kan, dengan dia akan menghadapi dengan Nottingham Forest ya. Jadi gue bisa masukin Mitrovic di sini. Gue masih punya 1 transfer lagi, uang gue nggak cukup. Mungkin gue akan keluarin Reece James dulu untuk 1 minggu karena dia nggak akan main anyway. Gue bisa masukin Dalot di sini, gue bisa masukin Diego Dalot masuk ke dalam. Mungkin gue akan tarik keluar juga mungkin TAA gitu ya, dan gue bisa masukin juga Mitrovic di sini sebagai pemain gue akan mungkin menggantikan salah satu gini, kayak misalnya gue gantiin Saliba misalnya ya. Jadi gue punya 2 pemain di sini akan bermain, kayak Saliba dan juga TAA. Gue punya uang gue cukup 0,9 di bank, tapi di sini concernnya gue nggak punya kiper proper gitu ya, karena gue nggak punya uangnya. Kalau gue mau Mitrovic, gue mau nggak mau harus buang salah satu pemain gue yang mahal, Reece James di sini, untuk masukin ke pemain murah. Gue nggak cukup kalau langsung tuker kiper sama Mitrovic gitu kan. Atau pilihan terakhir ya gue harus minus 4 gitu untuk gantiin Ward di sini, masukin Pope. Tapi gue agak sedikit males minus 4 sebelum gue wildcard. Jadi kayak gini tim gue untuk sampai beberapa game ke depan, dan bagaimana tanggapan gue mengenai kapan harus wildcard dan sebagainya macamnya. Kapten di game week ke-7 ini gue kerasa gue akan taruh di Haaland. Dan ya kalau kalian punya pertanyaan langsung aja komen di bawah. Dan juga kalau kalian merasa suka sama video ini dan merasa terbantu, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Thank you semuanya. Dadah.